Terkadang kita lupa bahwa di balik penampilan yang buruk, mungkin tersimpan jati diri yang sangat luar biasa. Seringkali kita menilai buku hanya dari sampulnya, tanpa pernah mau membaca isinya yang penuh makna. Seorang gadis penjual nasi bungkus yang miskin dengan tulus memberikan makanan terakhirnya kepada seorang pria gelandangan yang diusir di banyak tempat. Baginya, berbagi rezeki adalah cara ia berkomunikasi dengan Tuhan, tak peduli sesulit apapun kondisinya sendiri. Namun, gadis ini benar-benar tidak sadar bahwa pria lusuh itu adalah seorang pemilik konglomerasi raksasa yang sangat kaya raya. Ternyata, sebungkus nasi yang ia berikan dengan ikhlas itu akan dibalas dengan sebuah istana kebahagiaan yang jauh lebih besar dari mimpinya. Inilah kisah tentang bagaimana takdir mempertemukan dua hati dari kasta yang berbeda. Ayo kita mulai ceritanya. Matahari pagi mulai menyapa hiruk-pikuk kota dengan sinarnya yang hangat. Namun di sebuah sudut jalan sempit yang terjepit di antara ruko-ruko megah, cahaya itu seolah menjadi penanda dimulainya perjuangan berat. Di sanalah sebuah warung tenda sederhana dengan spanduk yang sudah mulai pudar warnanya berdiri. Warung nasi Ibu Aminah. Begitulah tulisan yang tertera di sana. Meski tempatnya sempit dan hanya beralaskan tanah yang dipadatkan, aroma masakan yang kaya rempah selalu menjadi oase bagi siapa saja yang singgah. Hana, seorang gadis berusia 23 tahun dengan wajah teduh tanpa riasan, sedang sibuk menata dagangannya. Jemarinya yang cekatan melipat kertas minyak, membungkus nasi hangat dengan lauk sederhana namun lezat. Bagi Hana, warung ini bukan sekedar tempat mencari untung. Ini adalah satu-satunya peninggalan almarhumah ibunya. Sebuah tempat di mana setiap butir nasi dianggap sebagai berkah. Ibunya selalu berpesan bahwa memberi makan orang lapar adalah ibadah yang paling nyata. Karena itu, Hana tidak pernah takut rugi, meski sering memberi diskon pada pelanggannya. Di tengah kepulan asap nasi yang hangat, Hana sering melamun, memikirkan nasib warung ini yang semakin terhimpit oleh pembangunan gedung-gedung tinggi di sekitarnya. Suasana pagi itu cukup damai, sampai terdengar suara bentakan keras dari depan toko emas milik Bu Ratmi, yang letaknya persis di sebelah warung Hana. Suara itu memecah kesunyian, membuat Hana menghentikan kegiatannya menyendok nasi. Bu Ratmi berteriak lantang, mengusir seseorang yang duduk di teras tokonya. Di sana, seorang pria duduk tertunduk. Penampilannya sangat memprihatinkan. Bajunya adalah kaos partai yang sudah bolong di bagian ketiak. Celananya penuh bercak semen kering, dan wajahnya kusam tertutup debu proyek. Ia nampak seperti kuli bangunan yang kehabisan tenaga dan kehilangan arah. Pria itu tidak melawan, ia hanya memegangi perutnya yang berbunyi keras, lalu perlahan bangkit sambil menyeret kakinya yang nampak pincang. Orang-orang yang lewat hanya menutup hidung, seolah kehadiran pria itu adalah polusi. Hati Hana teriris melihat pemandangan itu. Ia selalu merasa pedih setiap kali melihat manusia diperlakukan seperti sampah. Hana menarik napas panjang, lalu segera keluar dari warungnya. Ia mencoba membela pria itu di hadapan Bu Ratmi, namun tetangganya itu justru mencibir dan membanting pintu toko. Hana tidak mempedulikan ocehan itu, ia menghampiri pria malang tersebut. Jarak mereka dekat, namun Hana tidak menutup hidung meski aroma keringat dan debu menguar dari tubuh pria itu. "Mas, maaf kalau tetangga saya kasar. Mas pasti belum makan ya? Wajah Mas pucat sekali. Mari mampir ke warung saya. Kebetulan nasi uduknya baru matang dan masih hangat," ajak Hana dengan senyum tulus. Pria itu perlahan mengangkat wajahnya. Di balik debu yang menempel, ada sepasang mata tajam yang menatap Hana dengan heran. Pria itu adalah Dimas, seorang pewaris tunggal perusahaan properti terbesar di negeri ini. Ia sedang bernyamar karena lelah dengan wanita-wanita sosialita yang hanya mendekatinya karena harta. Ia ingin tahu apakah masih ada wanita yang mau menerima pria tanpa masa depan. Dimas mengaku tidak punya uang karena dompetnya hilang, berharap gadis itu akan mengusirnya. Namun Hana justru tertawa kecil, tawa yang menyejukkan hati. Hana berkata bahwa rezeki itu titipan Tuhan. Kalau Dimas lapar, itu tandanya rezeki Dimas sedang dititipkan lewat tangannya. Dimas tertegun. Ia mengikuti Hana masuk ke warung tenda itu. Di dalam, Hana menyajikan piring berisi nasi uduk, telur dadar tebal dan tempe orek yang masih mengepul. Ia juga menyuguhkan teh manis hangat. Dimas makan dengan lahap, bukan karena akting, tapi masakan Hana memang terasa penuh kasih sayang, mengingatkannya pada masakan neneknya dulu sebelum ia menjadi kaya raya.
Sambil makan, Dimas memperhatikan Hana yang sibuk melayani pembeli lain dengan ramah. Meski bajunya sederhana dan keringat membasahi keningnya. Dimas bertanya mengapa Hana begitu baik kepadanya yang kotor. Hana menjawab dengan bijak bahwa kotor itu hanya di baju, yang penting hati jangan kotor. Hana percaya roda hidup berputar, dan mungkin suatu hari nanti Dimaslah yang akan membantunya. Setelah selesai makan, Dimas merogoh saku celana rombengnya yang kotor. Ia meletakkan sebuah cincin besi putih di atas meja. Itu sebenarnya adalah cincin platinum murni, dengan ukiran sandi keluarga yang tak ternilai harganya. Namun terlihat seperti besi biasa yang murah. Dimas memberikannya sebagai jaminan, namun Hana menolaknya dengan tegas. Ia mengembalikan cincin itu dan berkata bahwa ia ikhlas. Ia hanya meminta didoakan agar warungnya laris dan tidak digusur. Penolakan Hana membuat Dimas semakin kagum. Ia berjanji dalam hati, gadis ini tidak boleh menderita lagi. Malam itu juga Dimas kembali ke kantor pusatnya yang megah di lantai 40. Asisten pribadinya terkejut melihat bosnya masuk dengan baju kuli yang bau matahari. Dimas memerintahkan asistennya untuk menunda rapat direksi dan mencari tahu segala hal tentang gadis itu yang bernama Hana, pemilik warung nasi di lokasi proyek. Namun takdir bergerak cepat. Keesokan harinya sebelum Dimas sempat bertindak, birokrasi perusahaannya sudah berjalan otomatis. Pagi-pagi sekali, suasana di jalan sempit tempat Hana berjualan menjadi mencekam. Sebuah mobil dinas berhenti dan beberapa petugas berseragam menempelkan stiker merah besar di depan warung Hana. Peringatan terakhir, area ini akan diratakan untuk pembangunan mal dalam 3 hari. Hana lemas, surat di tangannya gemetar, kakinya tak kuat menopang tubuhnya. Ia terduduk di bangku kayu warungnya. Air matanya menetes, membasahi pipi. Ia merasa gagal menjaga amanah ibunya. Sore harinya, Dimas kembali datang dengan penyamaran yang sama. Ia melihat mata Hana yang bengkak. Warung itu sepi, tidak ada semangat yang biasanya terpancar. Hana bercerita sambil terisak bahwa warungnya akan digusur dan ia tidak punya uang untuk pindah. Dimas mengepalkan tangannya di bawah meja. Ia merasa bersalah karena sistem di perusahaannya lah yang membuat gadis sebaik ini menangis. Ia pun menenangkan Hana, meyakinkan bahwa pertolongan Tuhan pasti datang dari arah yang tak tersangka-sangka. Keesokan harinya, Dimas memutuskan untuk melakukan satu ujian terakhir. Ia ingin memastikan integritas Hana sebelum ia mengubah seluruh rencana perusahaannya. Dimas datang untuk berpamitan, berpura-pura akan mencari kerja di luar kota. Saat beranjak pergi, Dimas sengaja menjatuhkan sebuah dompet kulit tebal di bawah meja makan. Dompet itu berisi uang tunai jutaan rupiah. Jika Hana mengambilnya, uang itu cukup untuk menyewa ruko baru. Hana yang sedang menyapu lantai menemukan dompet itu. Ia terbelalak melihat isinya. Bisikan untuk mengambil uang itu sempat muncul demi menyelamatkan warungnya. Namun bayangan ibunya yang mengajarkan kejujuran lebih kuat. Hana segera berlari meninggalkan warungnya tanpa dikunci. Ia berlari kencang menyusuri trotoar panas, mengejar sosok Dimas yang sudah berjalan jauh. Napasnya tersengal, keringat bercucuran. Di ujung jalan, Hana berhasil mengejar Dimas. Dengan tangan gemetar, Hana menyerahkan dompet itu. Dimas menatap Hana dalam-dalam. Ia bertanya mengapa Hana mengembalikannya padahal isinya bisa mengubah hidupnya. Hana tersenyum di sela-sela lelahnya dan berkata bahwa harta itu bisa dicari, tapi ketenangan hati tidak bisa dibeli. Ia tidak mau memberi makan pelanggannya dengan uang yang bukan haknya. Detik itu juga Dimas tahu pencariannya telah berakhir. Ia telah menemukan mutiara yang ia cari. Malam itu juga Dimas memerintahkan tim arsiteknya untuk merombak total desain mall. Ia membatalkan penggusuran karena ia telah menemukan harta karun yang lebih berharga dari emas di lokasi tersebut. Keesokan harinya, seorang pria berpakaian rapi datang menemui Hana, memberikan undangan emas untuk acara peresmian perusahaan. Hana juga diberikan gaun yang indah. Malam harinya, Hana melangkah masuk ke ruang pesta Hotel Bintang 5 dengan perasaan campur aduk. Ia mengenakan gamis pemberian itu, terlihat sangat anggun namun merasa kecil di tengah kemewahan para tamu. Lampu ruangan kemudian meredup dan suara pembawa acara memanggil nama CEO perusahaan, Bapak Dimas Anggara. Jantung Hana seolah berhenti berdetak saat melihat sosok yang naik ke panggung. Pria itu gagah, ganteng, mengenakan jas mahal yang pas di tubuh atletisnya. Tapi wajah itu, senyum itu
adalah wajah Mas Kuli yang setiap pagi makan nasi uduk di warungnya. Hana menutup mulutnya tak percaya, air matanya menetes. Di atas panggung, Dimas memegang mikrofon. Matanya menyapu ruangan hingga menemukan sosok Hana di pojok ruangan. Ia mengumumkan pembatalan penggusuran karena ia telah menemukan harta karun yang lebih berharga dari emas di lokasi tersebut. Dimas turun dari panggung, berjalan membelah kerumunan tamu menuju ke arah Hana. Semua mata tertuju pada mereka. Dimas meminta Hana berdiri. Di hadapan ratusan orang, Dimas meminta maaf atas kebohongannya. Ia mengakui bahwa ia menyamar untuk mencari ketulusan, dan ia menemukannya pada Hana. Dimas berlutut mengeluarkan cincin berlian asli. Ia melamar Hana, meminta gadis penjual nasi itu untuk menjadi pendamping hidupnya, menjaga hatinya agar tetap membumi. Satu ruangan hening, menahan napas. Hana menangis, mengangguk pelan menerima lamaran itu. Tepuk tangan meriah membahana memenuhi ruangan. Sebulan kemudian, pernikahan mereka digelar, bukan di gedung mewah, melainkan pesta rakyat di jalan sempit depan warung Hana, sesuai permintaan Hana yang ingin tetap sederhana. Bu Ratmi, tetangga yang dulu galak, kini menjadi orang yang paling sibuk membantu dan meminta maaf. Warung Hana direnovasi menjadi restoran yang indah di tengah taman mall, menjadi simbol kebaikan di kota itu. 5 tahun berlalu, di sebuah sore yang cerah, di depan restoran yang kini ramai pengunjung, Hana sedang menggendong seorang putri kecil. Dimas datang dengan kemeja kerjanya yang digulung santai, mencium kening istrinya. Mereka memandang matahari terbenam dengan penuh syukur. Dimas berbisik terima kasih, karena Hana telah memanggilnya masuk saat ia duduk di emperan toko dulu. Sebungkus nasi uduk itu ternyata adalah tiket menuju kebahagiaan sejati. Kisah Hana dan Dimas menjadi legenda yang mengajarkan kepada kita semua bahwa jangan pernah lelah berbuat baik, sekecil apapun itu. Karena kita tidak pernah tahu kepada siapa tangan Tuhan akan bekerja melalui kita. Di balik debu dan penampilan luar, mungkin ada takdir indah yang sedang menunggu untuk disapa dengan ketulusan. Alhamdulillah, demikianlah kisah inspiratif hari ini. Semoga cerita Hana dan Dimas bisa menjadi pengingat bagi kita untuk selalu memuliakan sesama manusia. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.